Baik, di sini kita akan ajukan pertanyaan yang terakhir, pertanyaan dari hamba Allah di Banjarmasin. Mungkin ini pemirsa Rifkon TV atau yang lain. Baik, pertanyaan terakhir kita pilihkan, hamba Allah dari Banjarmasin. Ana ingin meminta nasihat dari Ustaz untuk kami mahasiswa yang berkeinginan untuk masuk ke Universitas Islam Madinah. Yang dengan nasihat itu kami mungkin bisa bersemangat untuk menempuhnya. Terima kasih Ustaz dari hamba Allah di Banjarmasin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ahibbatil muslimun, a'afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Nasihat ini saya tujukan kepada siapa saja yang ingin belajar di kota Madinah, terutama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Madinah, Al-Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinatin Nabawiyah. Nasihat yang pertama adalah bahwa menimba ilmu di kota Madinah dan dimanapun adalah termasuk ibadah, bahkan ibadah yang paling agung setelah mengerjakan amalan-amalan wajib. Oleh karena itu, karena dia ibadah, maka diperlukan niat yang ikhlas, murni, hanya berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana niat yang ikhlas dalam menimba ilmu agama? Yaitu antanwiya fi nafsika raf'al jahli an nafsika wa an ghairika, yaitu meniatkan di dalam hati mengangkat kebodohan dari dalam diri dan dari orang lain. Dengan niat yang ikhlas inilah kelak saat dia memang benar-benar ditakdirkan oleh Allah untuk menimba ilmu agama di kota Madinah, baik itu di kampus Universitas Islam Madinah ataupun di Masjid Nabawi atau di majelis-majelis ilmu mana saja yang ada di kota Madinah, maka dia akan tetap terus bersemangat, tidak tergoyahkan dengan perkara-perkara selain menimba ilmu agama. Terutama di zaman sekarang, hal-hal yang menjadikan seseorang menyimpang niatnya dari menimba ilmu agama sangat banyak. Ya, sangat banyak. Di antaranya kesibukan mencari harta sehingga terlalaikan dari menimba ilmu agama. Jauh-jauh dari Indonesia, asalnya niatannya menimba ilmu agama, kemudian tergoda dengan harta, tergoda dengan dunia, sehingga menimba ilmu agamanya menjadi sampingan dan mengumpulkan harta menjadi prioritas. Ini semua akibat tidak ikhlas dalam menimba ilmu agama. Karena seorang yang ikhlas dalam menimba ilmu agama, maka dia tidak berharap kecuali ilmu yang bisa mengangkat kebodohan dari dirinya dan untuk orang lain. Dengan keikhlasan ini pula lah dia akan memanfaatkan waktu dengan sebenar-benarnya saat dia menimba ilmu agama. Tidak berlalu waktu kecuali dia sibuk dengan ilmu agama. Dia menyibukkan diri dari satu majlis kepada majlis yang lain. Dan dengan keikhlasan inilah dia akhirnya akan fokus dalam menimba ilmu agama. Tidak disibukkan dengan hal-hal
yang selain menimba ilmu agama. Ini yang pertama, nasihat. Nasihat yang kedua adalah yaitu jangan terlalu banyak memberi saat menimba ilmu agama. Karena faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi. La tukthiril 'ata fi waqti talab. Jangan terlalu banyak memberi saat kita sedang menimba ilmu agama. Fokuskan saja menimba ilmu agama. Kelak setelah selesai S1 atau S2 bahkan, walhamdulillah jika sampai S3, maka pada saat itulah kita dituntut untuk lebih banyak memberi atas ilmu yang sudah kita timba selama kita berada di kota Madinah. Jadi selama menjadi mahasiswa kelak, maka seseorang hendaknya senantiasa lebih banyak menimba ilmu agama. Tidak disibukkan menjadi YouTuber di kota Madinah sebagai mahasiswa plus YouTuber, tidak disibukkan menjadi pengguna sosial media selama di kota Madinah, tidak disibukkan membuat status-status selama kita menjadi mahasiswa di kota Madinah. Sibukkan diri saja dengan menimba ilmu agama. Yang ketiga, belajarlah dari para masyayikh yang memang tua umurnya dan dalam ilmunya. Seperti Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddits Syekhuna Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, baqiyatus salaf muhaddithul Madinah. Duduklah di majlis beliau, ambillah adab dan ilmu beliau. Sungguh terkadang seorang yang duduk di majlis Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullahu ta'ala wa atalallahu umrahu fi al-khair wal barakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memanjangkan umur beliau di dalam kebaikan dan ketakwaan, lebih banyak mendapatkan adab di samping juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Duduklah di majlis anak beliau Al-Syeikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan duduklah di majlis Al-Syeikh Al-Allamah Profesor Dr. Syekhuna Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Dan duduklah di majlis Syekhuna Al-Allamah Profesor Dr. Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili. Duduklah di majlis Al-Syeikh Al-Allamah Dr. Saleh Suhaimi. Duduklah di majlis Al-Syeikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Aziz Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullahu ta'ala. Duduklah di majlis Syekh Ali Al-Allamah Profesor Dr. Ali bin Ghazi At-Tuwaijiri hafizahullahu ta'ala. Duduklah di majlis-majlis mereka dan ambillah ilmu dan adab-adab yang mereka ajarkan selama di masjid, selama seseorang menimba ilmu di kota Madinah. Ini nasihat yang saya ingin sampaikan. Satu lagi nasihat yang ingin saya sampaikan untuk para calon mahasiswa, bahkan mahasiswa yang sedang belajar di kota Madinah. Ambillah ilmu-ilmu yang mungkin seseorang akan sulit untuk mendapatkannya saat dia berada di kota, saat dia berada di Indonesia. Seperti sanad menghafal Al-Quran, seperti sanad-sanad hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kejar ilmu tersebut
dan jangan disibukkan dengan sesuatu yang seseorang kelak akan menyesal ketika waktu ternyata sudah habis sedangkan dia belum menimba ilmu dengan sebenar-benarnya. Ini yang bisa saya sampaikan untuk nasihat bagi para mahasiswa di kota Madinah khususnya dan juga dimanapun berada, dan juga nasihat bagi calon mahasiswa yang sedang berjuang mendaftar untuk bisa berkuliah di Universitas Islam Madinah. Saya berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma waffiq jami'a al-musajjilin bil-iltihaq fil jami'ah al-islamiyah bil Madinah al-Munawwarah. Hafizakumullahu ta'ala. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.